Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Cewek Riau. Kali ini saya tidak membahas apa-apa, tapi mari kita saksikan bersama acara penggalangan dana untuk Palestina. Pada tanggal 15 April 2021 ini, Yayasan Darul Fadilah Riau kedatangan tamu dari Palestina, yaitu Syekh Ahmad Abdul Nasir As-Sofandi, yang mana kedatangannya ini yaitu bertujuan untuk safari Ramadan 1442 Hijriah dan penggalangan dana untuk Palestina. Mari kita saksikan, dengarkan acara penggalangan dana untuk Palestina ini. Saksikan sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pembina Yayasan Darul Fadilah Umi Dr. Anda Hajah Hefni Yulia, yang sama-sama kita muliakan Syekh beserta rombongan, yang sama-sama kita hormati para majelis guru SD IT Fadilah, MTS Fadilah dan SMA IT Fadilah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul di aula kita ini dalam rangka bersilaturahmi dan duduk mendengarkan safari Ramadan dan penggalangan dana untuk Palestina. Salawat dan salam, mari senantiasa kita memperbanyak selawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin yang kami muliakan, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita mulai acara kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, kata sambutan yang akan disampaikan oleh pembina Yayasan Darul Fadilah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Umi Dr. Anda Hajah Hefni Yulia. Kepada Umi Hefni Yulia kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang Umi hormati Bapak Datuk Insinyur Aziz bin Manaf dari Ketua DMDI Provinsi Riau, yang Umi hormati Syekh Ahmad Abdul Nasir As-Sofandi dari Palestina beserta rombongan, dan yang Umi hormati ibu-ibu, bapak-bapak, majelis guru, dan anak-anak yang Umi banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Berkat limpahan rahmat dan nikmat dari Allah, kita dapat mengadakan acara yang boleh dikatakan spontanitas, menerima tamu yang agung, yaitu Bapak Syekh Ahmad dari Palestina. Untuk itu kami ucapkan selamat datang kepada Pak Syekh Ahmad beserta rombongan.
Kami merasa bangga bisa kedatangan tamu ini. Dan untuk diketahui, saya melihat di share oleh Pak Aziz ada penggalangan dana dari untuk Palestina. Kemudian Umi langsung telepon Pak Aziz karena biasanya setiap tahun anak-anak kita dari Palestina ada datang ke Yayasan Darul Fadilah ini, dan langsung Umi telepon Pak Aziz minta beliau bawa langsung Ustadz Syekh Ahmad ini. Alhamdulillah hari ini beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Biasanya hadir juga Pak Aziz anak-anak anak Palestina langsung. Jadi alhamdulillah setiap tahun dan selama Covid inilah kami tidak kedatangan tamu kami. Dan untuk itulah semoga acara kita ini membawa berkah, membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mari Yayasan Darul Fadilah ini selalu peduli terhadap Palestina karena kami bangga dengan orang Palestina, dan kami senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Palestina cepat merdeka dan cepat merasakan seperti kita ini di Indonesia ini juga. Dan semoga Allah, apalagi ini di bulan suci Ramadan, mari kita berdoa anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semoga saudara-saudara kita di Palestina bisa menghirup udara bebas seperti kita di sini, bisa beraktivitas untuk ke masjid, untuk sekolah dan lain sebagainya. Dan untuk itulah Umi merasa terpanggil untuk bisa menghadirkan beliau di tengah-tengah kita ini. Mudah-mudahan nanti kita dengarkan apa-apa cerita dari saudara kita di Palestina nantinya. Barangkali itu yang dapat Umi sampaikan, dan sekali lagi Umi ucapkan selamat datang. Akhirul kalam, mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Anda Hajah Hifni Yulia selaku pembina Yayasan Darul Fadilah. Acara selanjutnya yakni acara inti pada pagi menjelang siang ini, yakni Safari Ramadan yang akan disampaikan oleh Syekh Ahmad Abdul Nasir As-Sofadi dengan penterjemah Ustadz Ahmad Rifai Ritonga SHMH. Kepada Syekh dan Ustadz kami persilahkan, dan kami minta sekaligus menutup dengan doa dipimpin oleh Syekh Ahmad Abdul Nasir As-Sofadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita kedatangan tamu spesial dari negeri para nabi. Beliau adalah Syekh Ahmad Abdul Nasir As'ad As-Sofadi. Di umur 12 tahun sudah hafal Al-Quran, dan di umur 15 tahun sudah mendapatkan sanad qiraat dari guru-gurunya. Beliau lahir di Gaza, besar di Gaza, dan sekarang sedang berdomisili di Indonesia, menikah dengan orang Indonesia, juga menguasai makoman, bisa menirukan suara-suara kori internasional. Insya Allah nanti akan sama-sama kita dengarkan
Mari bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, kita timba bersama ilmu dari beliau. Tentunya dengan meluruskan niat kita duduk di sini hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja kepada Syekh kami persilahkan. buka lubang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai saya ajak dan timnya gitu. Apa kabar? Nantuk kan enggak? Yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cewek besar muncul suara, laki-laki belum masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mantul betul. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. في البداية أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يثبتكم وأن يحفظ هذه المدرسة وأن يحفظ أستاذها ومعلميها إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن تكون مدرسة متميزة فاضلة نقية صافية بها كل شيء من العلوم الدنيوية والآخرية إن شاء الله تعالى. Pertama, beliau mendoakan kita semua, semoga Allah menjaga kita semua. Amin. Amin. Menjaga sekolah kita, menjaga guru-guru kita, dan seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Semoga kita Allah jaga dan nanti kita menyelesaikan ibadah puasa kita dengan sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. إن شاء الله تعالى نبدأ على بركة الله في أول شيء تقليد الأصوات إن شاء الله تعالى حتى نغير هذا الجو المليء بالحزن إن شاء الله. Nampaknya sekarang kondisi kita ini masih kurang semangat. Jadi beliau ingin menyemangati dengan menirukan suara-suara qori dengan membaca Al-Quran. Nanti mari kita dengarkan, kita simak, dan kita tebak kira-kira ini suara qori yang mana, namanya siapa. Siap? Banyak yang lemas ini. Takbir. Siap? Siap? Siap bagus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Siapa Pak? Bu? Misyari Asif Al-Fasih. Betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Siapa? Yang sebelah sana dulu. Siapa? Ayo, para gubernur. Yang akhwat siapa? Hah? Imam Masjidil Haram di Mekah. Namanya siapa, Ustaz? Abdurrahman Sudais. Masya Allah, luar biasa. Tamam. Lagi kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa? Ini azannya dengarnya di mana? Di masjid. 100. Gak mungkin pula di gereja ya. Iya. Azannya ini azan dari mana? Madinah? Madinah atau Mekah? Betul kan? Madinah. Enggak. Pingin dirubah lagi nggak jawabannya? Madinah atau Mekah? Mekah ya? Betul. Apa kalau bahasa Melayu bahasa apa umum ya? Ya betul. Benar. Ya. Terakhir satu Indonesia. Masya Allah, Muhammad. Gak bisa minum. Al-Quran adalah wahyu Allah, adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Oleh karena itu, menjaga Al-Quran, memuliakan Al-Quran adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh semua kita umat Islam. وأحبتنا في الله، كيف لنا أن نحفظ كتاب الله عز وجل وهو واجب علينا أن نتقن الإخلاص لله عز وجل بأننا نحفظ كتاب الله عز وجل، وليس فقط حفظ القرآن هو بالتحدث والكلام وأن نلعب في كتاب الله عز وجل. إذا أردنا أن نحفظ كتاب الله عز وجل واجب علينا أن نعزم، فإذا عزمت فتوكل، فالعزم هو من أولى الأشياء أحبتنا في الله. Bagaimana cara menghafal? Pertama, harus dengan niat yang ikhlas. Kita pasang niat seikhlas-ikhlasnya. Kita menghafal ayat per ayat, huruf per huruf, hanya mengharap ridha Allah lillahi ta'ala. Dan yang kedua adalah memasang azam yang kuat, memasang tekad yang kuat. Jadi bukan hanya sekedar harapan saja, bukan hanya sekedar angan-angan saja, tetapi azam, tekad yang kuat yang dibuktikan dengan pembuktian memang bersungguh-sungguh untuk menghafal. Yang kedua, sebagaimana firman Allah, fa idza azamta fatawakkal. فيا أحبتنا في الله، القرآن الكريم، كيف لو حفظنا القرآن الكريم ماذا الله عز وجل يفتح علينا؟ أولا في حفظ كتاب الله عز وجل الله عز وجل يعطينا البركة، في حفظ كتاب الله عز وجل الله يعطينا رزقا كثيرا،
في حفظ كتاب الله عز وجل الله يعطينا الداء والشفاء والدواء، الدواء من كل داء، فيعطينا ماذا؟ الدواء obat. 4 الله عز وجل يكرمنا بشفاعة في الدنيا والآخرة. 5 الله عز وجل يوم القيامة يلبس الأب والأم، أي الأم والأب، تاج الوقار، الياقوتة خير من الدنيا وما فيها. Apa sebenarnya keuntungan orang yang bisa menghafal Al-Quran? Orang yang hafal Al-Quran, pertama Allah akan turunkan dan Allah akan tumpahkan keberkahan dalam hidupnya. Ingin hidup berkah, ingin hidup bahagia, maka hafal Al-Quran. Yang kedua, Allah akan melapangkan rezekinya. Penghafal Al-Quran jangan takut, jangan merasa kecil hati, karena orang yang menghafal Al-Quran Allah akan lapangkan dan Allah akan bentangkan rezekinya seluas-luasnya di dunia dan juga di akhirat. Yang ketiga, orang yang menghafal Al-Quran akan mendapatkan obat dari segala penyakitnya. Dan ketika kita membaca Al-Quran, ini memberikan ruqyah untuk jiwa kita, untuk jasmani kita. Maka ketika kita baca, kita hafal Al-Quran, ini akan mengobati kita. Yang keempat, orang yang hafal Al-Quran nanti di hari kiamat akan diberikan syafaat, diberikan kebahagiaan. Dan juga orang yang hafal Al-Quran, yang kelima, nanti di hari akhirat Allah akan memakaikan, nanti dia akan memakaikan pakaian kehormatan, jubah kehormatan kepada kedua orang tuanya sebagai hadiah, karena dia sudah menghafal Al-Quran. Diberikan mahkota kehormatan juga untuk orang tuanya, yang mahkota itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Inilah 5 keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Gimana? Pengen kita semua menghafal Quran? والله عز وجل قال في كتابه العزيز وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. فالقرآن يا أحبتنا في الله هو كلام الله عز وجل، وينبثق من هذا الكلام معجزات عديدة وأهداف الله عز وجل أرسلها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغها للناس أن القرآن الكريم هو معجزة خالدة إلى يوم القيامة، فلنحافظ عليها وعلى بركتها وعلى أمانة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى دستورنا ألا وهو القرآن الكريم. Apa kata Allah ketika berbicara dengan Al-Quran? Allah berjanji Al-Quran adalah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Allah turunkan Al-Quran sebagai apa? Sebagai obat. Obat dari segala penyakit, obat dari kegalauan kita bersama, dari kegelisahan dan kesedihan kita. Dan Al-Quran ini Allah turunkan bukan untuk penyakit kita, tapi untuk mengobati semua penyakit kita, semua permasalahan kita. Al-Quran adalah solusi. Al-Quran adalah rahmat
untuk orang-orang yang beriman, dan tidak ada pertambahan. Wala yazidul zalimin, dan orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan apapun kecuali hanya penyesalan dan kerugian. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran merupakan petunjuk yang lebih lurus, menunjuki kita kepada jalan yang lurus. Berdasarkan ayat ini bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah. Kalau rasanya hati kering, jauh dari hidayah, maka kembali buka Al-Quran, berta'awudz, buka Al-Quran, baca Al-Quran untuk mendapatkan hidayah itu kembali. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita bersama. Kita tidak dibiarkan hidup di muka bumi ini tanpa pedoman dan petunjuk jalan. 24 jam kita hidup di muka bumi ini, dalam satu hari satu malam, maka harus sesuai dengan pedoman, dengan petunjuk, dengan Al-Quran yang Allah turunkan. Dan orang yang mengikuti jalan ini, Allah akan menyiapkan pahala yang besar untuknya di dunia dan di akhirat. فمن أجل ذلك أن نستغل أوقاتنا من أجل كتاب الله عز وجل، أن نستمر وأن نستثمر صغر سننا، لأننا في هذا السن الصغير العقل يكون مفتوحا والقلب يكون مفتوحا ونستوعب به كل شيء، فواجب علينا أن نستغل أعمارنا وهي صغيرة، أن نستغل وقتنا وهو فارغ، أن نستغل أعمالنا لأننا لسه مشغولون، فلا بد أن ننشغل في كتاب الله عز وجل ونتدارك هذا الوقت الجميل حتى الله عز وجل يكرمنا بمنفعة الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin, ananda semuanya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyibukkan diri kita dengan membaca dan menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Waktu kita yang Allah berikan itu, kesempatan hidup kita selama 24 jam, apalagi di bulan Ramadan, harus kita maksimalkan dengan banyak membaca Al-Quran, banyak beribadah, banyak menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena orang yang hafal Al-Quran tadi, seperti yang disebutkan, banyak sekali keutamaannya. Kenapa harus sekarang? Karena sekarang kita berada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan mudah sekali untuk menghafal. Inilah masa dan waktu mudah kita menghafal Al-Quran. Mengapa? Karena kita sedang berpuasa. Yang kedua, untuk kita semua, umur kita masih muda, masih umur cerdas untuk menghafal. Maka saatnya untuk ananda semua, mari maksimalkan umur yang masih muda ini untuk menghafal Al-Quran. Akal kita masih bersih, masih cerdas. Kecerdasan yang Allah berikan ini, maka maksimalkan untuk menghafal Al-Quran. Masa kita kalah? Kita bisa lihat itu banyak sekali di media-media. Ada seorang nenek yang berumur 62 tahun, 63 tahun, ikut karantina tahfidz. Ternyata dia bisa juga hafal Al-Quran. Di umur dia sudah tua. Begitu juga banyak sekali kisah-kisah juga di Gaza. Umur seperti itu, umur 60, 62, 63, hafal Al-Quran juga. Nah, apa masalahnya dengan kita? Kita yang masih berumur 15 tahun, 17 tahun, 18 tahun, masih di bawah 30 tahun, masih di bawah 40 tahun. Ini masih cerdas untuk menghafal Al-Quran. ولنا وقفة في شهر رمضان المبارك أن أوصيكم أن تستغلوا أوقاتكم ووقت الفراغ. وفي رمضان الله عز وجل يفتح العقول والقلوب، لأن هناك في رمضان نفحات ليس مثلها مثل الشهور الأخرى، وإنما هي نفحات من الله عز وجل، تسمى روحانيات، نفحات من الله عز وجل لأهل القرآن. فاستثمروا هذا الوقت الجميل الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك لكم فيه. Sekali lagi beliau sampaikan, kita masih berada di bulan Ramadan.
di bulan Ramadan ini akal-akal kita semua mudah menghafal Al-Quran, mudah mengingat. Mengapa? Karena kita sedang berada di bulan Ramadan, yang di bulan Ramadan kita sedang berpuasa dan kita punya banyak waktu luang. Dan di bulan Ramadan beda dengan bulan-bulan yang lain. Di bulan Ramadan maksiat kita juga berkurang karena kita sedang berpuasa. Kita tak berani melihat yang haram. Jangankan melihat yang haram, memakan makanan pun di siang hari kita tak berani. Padahal itu halal sebenarnya makanannya. Tapi karena kita berpuasa, ini merupakan kesempatan besar untuk kita semua. Maka sekali lagi beliau pesankan untuk kita, mari kita maksimalkan menghafal Al-Quran di bulan Ramadan. 1 juz 1 bulan, 2 juz 1 bulan, jadilah daripada tidak menghafal Al-Quran sama sekali. وأحبتنا في الله، الله عز وجل قال في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالقرآن نزل في شهر رمضان، وواجب علينا أن نقرأ كتاب الله عز وجل، لأن في القرآن الكريم البركات كما قلنا. وهذا شهر ليس فقط هو صوم عن الطعام والشراب، وإنما هو صوم عن الآثام، المعاصي، ذنوب الخلوات، الذنوب جمعاء والمعاصي. هذا فقط الصيام هو الامتناع عن كل ما حرمه الله عز وجل، وليس امتناع عن الشراب والطعام فقط، وإنما هو عن المعاصي والأثم. فلو المعصية لم تكن موجودة والآثام لم تكن موجودة، فاعلم أن الله عز وجل سوف يسهل عليك الحفظ في هذا الشهر، لأنك تمتنع عن كل معصية. والمعصية ماذا؟ هي التي تمنع العقل والقلب عن الحفظ لكتاب الله عز وجل. Allah berfirman bahwa Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang Al-Quran adalah petunjuk untuk seluruh umat manusia, mukjizat sampai hari kiamat. Bapak Ibu hadirin, sekali lagi beliau sampaikan, di bulan Ramadan akal-akal kita semuanya masih bersih, cerdas, karena kita sedang banyak beribadah, kita menjauhi maksiat. Sebagaimana kita ketahui, orang yang berpuasa itu bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus saja, tetapi orang yang berpuasa yang sebenarnya itu adalah orang yang juga menahan dirinya dari tidak berbuat maksiat, menahan dirinya dari segala perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dari semua dosa-dosa yang ada. Oleh karena itu, ketika dosa-dosa ini kita tidak lakukan, maksiat juga kita tidak lakukan, yang kita lakukan di bulan Ramadan hanya puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain, akal kita terbuka, kecerdasan kita bercahaya, dan kita mudah menghafal Al-Quran, mudah menghafal Al-Quran. Mari Bapak Ibu hadirin dan hadirat, kita hafal Al-Quran ini, karena sesungguhnya ketika masuknya maksiat, banyak kita lakukan dosa-dosa, ini akan menghalangi kita untuk menghafal Al-Quran, akan membuat hati kita tertutup, akal kita terkunci. Oleh karena itu, ketika hati kita dan akal kita ini masih terbuka di bulan Ramadan dan kita jauh dari maksiat, maka maksimalkan diri kita untuk Al-Quran. Dengan maksiat ya, insyaallah nas'al Allah azza wa jalla an yukaffir 'anna sayyi'atina wa an yukrimana wa an yarfa' 'anna wa an yuwaffiqana wa an yaj'alakum kullukum hafizun li kitabillah azza wa jalla. Kita mau semangat semuanya untuk hafal Quran insyaallah taala. Ada hikmat itu bulan Ramadan, bulan Quran banget, harus apa selalu waktu
hafal Quran, tilawah Quran, murajaat Quran, itu Ramadan, bulan Ramadan untuk Ramadan, untuk Quran, bulan Ramadan untuk Quran, harus semua niat kita insyaallah taala setiap waktu sehari semua niat apa, lihat Quran, hafal Quran insyaallah taala. Bagaimana bahasa? Bagus? Jelas kan? Itu Bapak Ibu. Dan terakhir beliau sampaikan, jangan malas menghafal Al-Quran. Mari kita maksimalkan waktu kita untuk menghafal Al-Quran. Tentunya dengan dua cara tadi. Pertama, kita luruskan niat kita, kemudian kita kuatkan azam kita, tekad kita untuk menghafal Al-Quran. Dan kita bagi waktu kita ini, kita siapkan waktu dalam sehari 1 jam, 2 jam, 3 jam untuk Al-Quran. Jangan kita biarkan hari-hari berlalu, siang berganti jadi malam, dan tak ada lidah kita membaca Al-Quran, tak ada pikiran kita memikirkan Al-Quran, tak ada hati kita memurojaah hafalan kita yang telah kita hafal. Maka sekali lagi, mari kita maksimalkan menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Yang Al-Quran merupakan petunjuk hidup kita bersama. Dan terakhir juga beliau mendoakan kita semua, semoga setiap kita yang hadir hari ini Allah berikan kemudahan, kita bisa hafal Al-Quran 30 juz. Amin, amin ya rabbal Amin. Itulah mungkin Bapak Ibu hadirin. Selanjutnya mari kita saksikan bersama video yang sudah disiapkan oleh Yayasan Indonesia for Fisabilillah. Yayasan Indonesia for Fisabilillah adalah yayasan dakwah dan kemanusiaan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, di video ini menggambarkan bagaimana kondisi terkini saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina. Ini bisa menggambarkan bagaimana keadaan mereka di sana. Listrik maksimal hanya 3 jam. Dan juga banyak kesulitan-kesulitan lain. Kalau listrik hidup, air bersih tidak ada. Kalau air bersih ada, malah listrik yang tidak ada. Begitulah seterusnya. Dan lain-lain Bapak Ibu. Juga peperangan demi peperangan, ditambah lagi rudal, bom, bahkan banyak orang mati syahid, ribuan orang mati syahid, meninggal dunia, dan ratusan anak menjadi anak yatim. Kenapa mereka yatim? Karena ayah mereka meninggal dunia syahid fi sabilillah. Kita hari ini masih tenang, masih bisa kita sahur, berbuka bersama dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita, masih asik kita, bisa tersenyum dengan gembira. Tapi saudara-saudara kita di sana merasakan pahit dan getirnya perjuangan. Yang mereka perjuangkan bukan mereka saja, tapi yang mereka perjuangkan adalah kehormatan Islam dan kaum muslimin. Yang mereka perjuangkan adalah Masjidil Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin. Baik Bapak Ibu, mari kita saksikan bersama. Insya Allah ini akan menambah semangat kita untuk sama-sama berjuang di jalan Allah. Hari ini Bapak Ibu, anda semuanya, kita kedatangan Syekh dari Palestina. Beliau ini dari Gaza, memiliki misi penting, yaitu untuk menambah semangat kita supaya kita menjadi anak-anak yang hafal Al-Quran. Dan misi kedua adalah menggalang dana untuk membantu saudara-saudara.
وربنا الله يرحمه. طفل وشاب، مش حرام علينا، مش حرام عليهم هيك، حرام عليهم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. شيعني الخروج وافرحي فأنا الشهيد، وادعيني فردا في سبيل. ايش سلاحنا؟ ليش معنا سلاح؟ سلاح بسيط. ايش بدنا نحارب فيه قدام هذا الاحتلال؟ بدنا الشعوب تتكاتف، بدنا الشعوب تتكاتف تكون يد واحدة مع الشعب. Merobohkan, menghancurkan mereka, hanya tinggal keping-keping saja. Dan juga banyak saudara-saudara kita yang meninggal dunia, bukan hanya tentaranya tapi juga warga sipilnya diserang. Mereka membabi buta, bahkan anak-anaknya. Tadi kita bisa lihat ada seorang ibu menangis. Mengapa dia menangis? Dia di sore hari sedang menunggu anaknya pulang dari bermain, tapi yang datang bukan lagi anaknya dengan jasad dan masih hidup, bukan, tetapi yang datang hanya tinggal jasadnya dan tidak punya nyawa lagi. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita dalam kondisi demikian, kita punya anak, kita sedang menunggu, tapi ternyata yang kita tunggu telah meninggal dunia. Dan juga yang kedua, lihat tadi ada seorang anak yang menangis bernama Lian. Mengapa dia menangis? Dia menangis karena ayah dan ibunya meninggal dunia. Awalnya dia tidak di rumah, dia sedang keluar. Dia pulang ke rumah, rumahnya tak ada lagi. Rumahnya sudah hancur, rumahnya sudah rubuh, berkeping-keping. Bayangkan kalau kita sekarang sedang berada di sini dan nanti kita pulang tidak menemukan kedua orang tua kita lagi, bahkan rumahnya juga hancur sehancur-hancurnya. Begitulah yang dirasakan oleh Lian itu. Dan bahkan dia mengatakan kepada awak media dan semua yang hadir di situ, ayah dan ibu, aku ingin ikut bersama kalian. Aku ingin ikut meninggal dunia, aku ingin ikut. Aku tidak bisa hidup di dunia ini karena kedua orang tua sudah meninggal. Begitulah Bapak Ibu hadirin, sama hikmahnya untuk kita para ananda semua yang hadir. Syukurilah keadaan kita. Kita masih punya kedua orang tua. Berbaktilah kepada kedua orang tua dan jangan abaikan perintah-perintahnya, dan jangan juga bermalas-malasan di depan kedua orang tua. Begitu juga mereka dalam keadaan sulit di sana, ekonomi sulit, dijajah, tetapi mereka tetap juga menghafal Al-Quran. Bisa kita saksikan bersama. Kita sebenarnya malu dengan syekh yang berada di depan kita ini. Beliau datang, beliau dari Gaza, dari Palestina, dari tempat yang dijajah, tetapi sampai di tempat kita ternyata beliau di umur 12 tahun sudah hafal Al-Quran. Sedangkan kita, sekolah kita megah, masjid-masjid di Pekanbaru cantik-cantik, AC-nya banyak juga, kadang AC-nya lebih banyak daripada jamaahnya. Nah, umur kita sudah 17 tahun, sudah 20 tahun, sudah 30 tahun, sudah 40 tahun, sudah 50 tahun, hafalan masih segitu-segitu juga. Belum juga hafal Al-Quran, belum juga memulai menghafal Al-Quran. Sholat zuhurnya karena tak berjamaah kul ke kul. Siap kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ini namanya kurang mensyukuri. Maka mari banyak kita bersyukur kepada Allah, kita maksimalkan. Kita bentuk syukur kita ini bukan hanya mengucap hamdalah, alhamdulillah, tetapi juga mewujudkannya dengan banyak menghafal dan membaca Al-Quran. Kita buktikan bahwa kita memang bersyukur kepada Allah.
Dan Syekh kita Bapak Ibu menuliskan satu buku. Buku ini bukan untuk dijual, tapi buku ini merupakan hadiah untuk para dermawan yang telah memberikan infak terbaiknya kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina. Mereka Bapak Ibu sangat membutuhkan uluran bantuan tangan dari kita, bantuan infak dari kita. Banyak yang tergantung hidupnya dari infak kita, menunggu infak kita. Alhamdulillah, ini setiap bulannya mengirimkan untuk saudara-saudara kita yang ada di sana melalui Syekh kita ini disalurkan. Dan alhamdulillah kemarin dalam program, bentuknya program sembako untuk keluarga syuhada, untuk keluarga duafa, untuk keluarga korban cacat akibat perang. Ada yang kakinya putus, ada yang kakinya macam-macam Bapak Ibu. Nah, ini juga kita ajak semuanya, mari kita berinfak di jalan Allah. Silakan Bapak Ibu yang ingin berinfak, silakan digilir kotak infaknya. Nah, ini kotak infaknya. Mungkin anak-anak kita semua belum bawa uang, nanti bisa juga dikumpulkan ke sekolah. Mungkin sedikit saya ambil waktu ya Ustaz. Biasanya kami ada amplop kita bagi ke anak, tunggu dia 2-3 hari, sudah itu kami kumpul kembali. Amplop kosong kita kasih, nanti kita akan apakan, nanti kemana kami ke anak-anak. Jadi ya anak-anak Umi yang Umi banggakan, nanti kalian Umi kasih amplop ya nak. Jadi di sanalah kalian mengisi, tolong dikasih tahu orang tua ya. Mohon doanya semoga yayasan selalu eksis akhir zaman dan melahirkan ulama yang menerangi umat Islam. Amin. Menghadap kami. Masya Allah, semoga infak yayasan ini berikan keberkahan dan juga ini juga ada hadiah dari buku ya, buku yang ditulis oleh Syekh Ahmad Abdul Nasir As-Sopadi, dan buku ini diberi pengantar oleh Ustadz Abdul Somad dan juga direkomendasi oleh Ustadz Das'ad Latif, Ustadz Muhammad Jabir, untuk sama-sama kita miliki Bapak Ibu. Dan nanti hasil dari buku ini akan dijadikan infak untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Baik, terima kasih mungkin Bapak Ibu hadirin yang hadirat, kami ucapkan atas kesempatan yang diberikan dan kita bisa silaturahmi di sekolah ini. Semoga Allah berkahi selalu. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan juga kita tutup dengan doa ya. Baik, selanjutnya doa. يا ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم إنا نسألك البركة والرزق والأمان لشعب أندونيسيا يا رب العالمين اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا ونصيرا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه المدرسة بها الاستقامة وبها الرزق وبها البركة يا الله وبها العلم النافع يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami ucapkan kepada Syekh, dan bagi yang ingin dekat dengan Syekh, silahkan bisa dihubungi beliau melalui Instagram beliau Ahmad Al-Sofadi. Nah, di Instagramnya silahkan follow sebanyak-banyaknya. Takbir. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga kita bisa terus menjalin silaturahmi ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi acaranya selesai juga. Mari kita sama-sama membantu saudara kita di Palestina, sumbangkan sedikit rezeki kita. Semoga kesengsaraan di Palestina berakhir. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.